SPBO Provinsi Jawa Timur. Yang saya banggakan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kupang Timur, teman saya, ini kami output dari SMA 1 Kupang Timur, Ibu kami biasa panggil singkat, Ibu Nyono Bais. Minta maaf Bu, saya tidak mau sebut nama lengkap, nanti jauh dari keakturan sebagai sahabat. Maka permintaan Ibu saya bawa dari mantan pacar saya untuk reuni kembali sebentar. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tanah Merah ya, mencari penjaga wilayah terutama untuk SMA 1 Kupang Timur, Kupang Tengah, ekstrem sekali untuk Kupang Tengah. Kupang Tengah, jadi Ibu harus Bapak dengan Bapak pimpinan setempat ini supaya sekolah ini aman. Kemudian yang saya banggakan Bapak Ustadz Ahmad Langsoge dan anak-anakku sekalian yang beragama Islam. Umumnya anak-anakku sekalian dari SMA 1 Kupang Tengah, dari semua agama. Kemudian yang sangat saya sayangi juga teman-temanku, Bapak Ibu Guru SMA 1 Kupang Tengah, yang walaupun Pak Mat dengan anak-anaknya hanya berapa orang saya Islam, Kakak Stef, saya dalam perjalanan omong dengan mantan pacar saya kok bisa itu Ibu Nyono Bais mau melaksanakan walaupun mereka hanya sedikit. Ini satu pertanda langkah awal SMA kita mau maju. Disaksikan langsung oleh Bapak Kades. NTT kalau berbicara toleransi itu agak lain kultur dengan Indonesia yang lain. Ini mungkin harganya berat dan perlu kita bangun terus. Tambah lagi dengan tema ini yang begitu bagus untuk kita kemas bersama. Mudah-mudahan yang bisa kami sampaikan bisa sepadan serasi dengan permintaan Ibu Deputi. Baik, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita bisa bersua muka. Yang paling penting adalah bertemu antara hati dengan hati. Dalam bahasa mereka orang Islam, qalbun biqalbin. Untuk melaksanakan sebuah hajatan besar dari SMA Negeri 1 Kupang Tengah, yaitu halal bihalal bersama. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, yang suri teladan beliau harus diikuti terus oleh mereka umat yang beragama Islam. Kalau mereka tidak ikuti teladannya, itu perlu dipertanyakan ajaran agama yang mereka anut itu, dan mereka sendiri harus dipertanyakan. Jadi kalau ada anak-anak agama Islam yang hari ini tidak ikut, pengawasnya datang ngomong lalu dia tidak ikut, ditandai saja nilainya. Antara jangan usah naik kelas, tidak usah naik kelas. Apalagi besok itu kritis itu. Besok ini paling kritis itu. Tahu kritis besok ya? Jawabnya sudah ada ya. Besok paling kritis itu. Saya tidak mau pusing, saya sudah tekankan guru agama se-Kabupaten Kupang, Kakak Stef. Di berbagai perjalanan saya, nggak usah dikasih nilai yang 80 di atas, tapi kalau dia tidak sholat, itu saya. Dia tidak kenal agamanya, melawan dengan guru semuanya, nggak usah kasih nggak apa-apa. Biar orang Islam namanya kurang itu, tambah banyak-banyak dulu, kalau tidak asal tua-tua dulu. Hadirin, sahabatku semuanya yang saya banggakan. Berbicara masalah halal bihalal. Saya uraikan dari makna. Dulu pada tahun 46-47 negara Republik Indonesia berdekatan dengan saat baru selesai proklamasi kemerdekaan. Susah sekali bagi Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno untuk mempertemukan para tokoh alim ulama, pemikir, pencetus kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan sudah masing-masing di tempat masing-masing saling berjauhan, jadi tidak sempat saling bertemu. Susah bagi Presiden sendiri untuk membicarakan bagaimana ke depan negara baru dibangun. Akhirnya satu ketika beliau itu menghadap pimpinan besar Nahdlatul Ulama, serangkaian orang tua menghadap untuk mencari jalan ini. Lalu kiainya pimpinan NU itu menceritakan, gampang Pak Karno, kita undang tokoh-tokoh agama dari berbagai agama, kita undang pemimpin-pemimpin kemerdekaan itu, kita bertemu di istana negara.
Kita adakan ada satu acara namanya pakai halal bihalal. Dari sini saya antar kita ke tempat dunia. Secara dunia internasional, kata halal bihalal ini tidak ada. Perintah agama Islam sedunia ini tidak ada. Ini hanya khusus dicetus oleh orang Indonesia sendiri untuk mempererat tali silaturahim mereka, bertemu dengan teman-teman, maka adakan acara ini. Jadi acara halal bihalal hanya kita di Indonesia, karena dilihat oleh pemerintah bagus untuk semangat kebersamaan persatuan, maka dilaksanakan secara terus-menerus. Itu yang pertama, kita perlu pahami. Yang kedua, kenapa istilah halal bihalal berdekatan dengan hari Idul Fitri? Ini perlu kita tahu sebagai orang Indonesia. Karena Idul Fitri itu dari kata Idul dan Fitri. Idul adalah perayaan berulang-ulang. Fitri itu artinya suci atau bersih. Idul Fitri berarti perayaan berulang-ulang tentang orang Islam setelah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh, dididik oleh pesan-pesan Ramadan itu, mereka diharapkan masuk kembali pada kemenangan, pada kesucian kefitrian seperti mereka baru dilahirkan dari kandungan ibu bapak mereka masing-masing. Ibu yang melahirkan, bapak itu bisa melahirkan. Tapi saya masuk ke bapak biar katanya agak enak. Nah, itulah kalau umat Islam itu melaksanakan ibadah puasa Ramadan betul-betul mereka lakukan ikut aturan agama itu, maka hari kemenangan itu Idul Fitri yang mereka saling jabat tangan satu dengan yang lain, itu Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu hanya peruntukan mereka yang menang pada hari itu. Menang karena setelah sebulan penuh melaksanakan perintah Tuhan itu tidak pernah salah, tidak pernah abaikan. Ya, kalau mereka yang puasanya malas-malas seperti yang beberapa orang berjilbab ini misalnya puasa dan penuh, mereka tidak berhak merayakan Idul Fitri karena pemalasnya. Misalnya kita mereka sudah senyum-senyum, mudah-mudahan bisa ngomong benar adanya. Disaksikan oleh depainya guru pendidikan agama Islam yang adalah sarjana umum, saya ngemis beliau untuk mendidik kamu. Kalau beliau tidak mau dia mendidik kamu, kata saya tidak bisa bayangkan. Berarti saya dengan ibu dan bapak pusing cari guru. Maka kamu bisa bertemu Islam. Kamu kalau sudah sujud beliau itu membuat kamu berhasil. Paham? Iya, betul. Nah, selanjutnya kita jalan lagi. Hadirin sekalian, ketua koordinator pengawas, ibu kepala sekolah, pak kepala desa, dan hadirin semua kita yang saya banggakan dan saya hormati. Halal bihalal merupakan usaha untuk mempererat kembali tali persaudaraan yang sudah putus, yang sudah kusut. Ibarat benang kalau kena air dia kusut. Bu, halo, bapak, ibu bapak. Benang kalau kena air itu dia kusut, tidak segar, tidak lurus. Begitu ditiup angin kena sedikit sinar matahari dan lurus kembali. Itulah hubungan ukhuwah antara manusia, dalam Islam disebut hablum minan nas, hubungan persaudaraan kita manusia yang luntur dan lentur akibat salah paham, lama-lama tidak saling bertemu jadi beku. Nah, dengan acara ini maka kita cair kembali menjadi halal bihalal. Maknanya yang tadi haram sekarang menjadi halal, yang tadi berdosa sekarang menjadi terhapus dosanya. Jadi kalau Pak Mat ingin dengan Ibu Kepsek sebentar ada acara kita jabatan tangan pada satu acara tertentu. Nah, tolong waktu berpegangan tangan itu, tinggal dalam konsep Islam, laki-laki pegang tangan sama-sama laki-laki, perempuan sama-sama perempuan. Bisa bahu bertahan jenis bisa, tapi niatnya baik-baik. Nah, ini dijaga. Ini yang dijaga. Itu waktu kita berpegangan tangan sambil menatap muka satu yang lain, melepaskan ikhlas seikhlas-ikhlasnya atas dosa dan noda keluhuran kita, maka kita akan tergugur, terjatuhkan semua dosa itu. Tidak ada lagi kita kembali, hati ini suci dan bersih. Maka dalam sebuah lagunya Kiai Haji Gimnastian itu
menyampaikan, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, jangan kau kotori. Bila hati sudah kotor, imanmu akan jadi rapuh. Bila hati sudah bersih, imanmu semakin kuat. Sama-sama. Jagalah hati, bila kau mulai, jagalah hati, agar sempurna adanya. Lagu ini sangat mengandung pesan yang tinggi. Maka halal bihalal yang kita lakukan, kita tata mulai dari hati kita masing-masing. Yang agama Islam menata hatinya, teman-teman yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, untuk menata hati. Orang kalau menyampaikan sesuatu, bercanda tentang sesuatu dari hati yang paling ikhlas, kami guru pengawas mendidik teman-teman anak-anak sekalian dengan hati ikhlas, semuanya akan terjadi keberhasilan. Tapi kalau tidak dengan ikhlas, maka itu hanya menjadi malapetaka dan bencana. Saya bawa makna halal bihalal salah satu. Hasil dari halal bihalal itu membuat segala sesuatu yang tadinya larang menjadi halal. Bagi orang Islam, kalau melaksanakan mengikut dengan sebaik-baiknya, maka dia punya keyakinan apa yang tadi dilarang sekarang menjadi tidak dilarang lagi. Ini yang harus dilakukan. Makanya tidak akan menghabiskan anggaran. Ibu kasih kami makan sebentar itu. Lalu makan habis pulang tapi nilai dipetik. Apa tadi yang Ustaz Yesus sampaikan? Tidak tahu. Nah, ini kan persoalan. Harus pulang bawa hasilnya. Nah, kami yang biasa guru ini, kami mau yang kami omong, orang yang benar paham. Itu kan guru profesional, pengawas profesional. Dia bimbing, guru yang dia bimbing paham. Kalau kami omong guru tetap tidak ngerti, mungkin karena pengawasan tidak tahu bimbing, mungkin karena kepala sekolah guru juga tidak bisa mengajar baik. Bukan anak orang yang tidak pintar. Bapak Ibu guru, halo teman-teman saya. Halo kita yang guru, ingat, jangan cepat-cepat mengatakan anak itu boros sekali, Pak Engau sekali kita omong dengar. Iya Pak Engau boros itu guru, Bapak anak. Kenapa? Saya waktu di S2 itu saya belajar di perbandingan agama. Manusia dilahirkan dalam teori Johannes Kepler. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih. Semua manusia. Mulai dalam perut ibunya sudah ada pengakuan dengan Tuhan Sang Pencipta bahwa dia punya keyakinan yang dia miliki. Sudah punya itu. Oleh karena itu ada kesucian kefitraan asli potensi manusia sudah miliki, maka manusia itu sudah pintar mulai dari lahirnya sudah ada diberi oleh Tuhan. Tugas kita bapak mama, bapak ibu guru kami semua kita itu untuk mengembangkan potensi itu, meneruskan potensi yang ada. Nah kalau guru kita kalau didik orang tua mendidik anak itu yang punya potensi dari Tuhan sudah ada. Salah, yang fatal salah itu bukan anak tapi orang tua, pendidik. Nah, ini yang persoalan buat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tambah satu lagi. Makna halal bihalal, sepakat para ulama itu menerangkan halal bihalal itu dari kata halal ya halu, halalan. Artinya tali persaudaraan yang kusut segera dikemas, direntangkan kembali menjadi lancar adanya. Hubungan kemanusiaan yang tadi tersendat karena salah paham, setelah melalui acara halal bihalal mulai rentang kembali dan terjalin kembali dengan baik. Karena di sini letaknya ada tali silaturahim. Artinya ukhuwah antara manusia terjalin. Ukhuwah manusia dengan tempat dia tinggal, kita dengan wilayah Bapak Desa di sini harus bagus. Ukhuwah antara manusia sesama agama harus terjalin. Tidak ada dalam ajaran agama manapun yang menyalahkan agama lain, yang membuat benci dalam kehidupan. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Siapa yang ngaji tadi bisa tahu kok? Firmannya kok, Islam itu agama rahmat untuk seluruh isi alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sudah tahu tidak mau sambung buat dari ustaz gitu.
Banyak orang Bugis, mereka berapa orang, termasuk saya di Lebak Satu itu dialek Bugis itu. Itulah dialek moyang kami dari Sulawesi. Nenek saya juga orang tua Sulawesi. Kalau dia bilang dia mau jadi sihir, mau sudah sama rumah. Nah, teman-teman sekalian, yang berikut dalam sebuah buku ini agak ilmiah sedikit. Ya, kita kan orang mengajar, ya, orang guru jadi. Dalam sebuah buku judulnya Membudidayakan Al-Quran, tulisan Profesor Quraisy Shihab, mantan Menteri Agama periode Soekarno, sudah lama ini. Nah, beliau mengkaji halal dihalal ditinjau dari 3 pandangan. Yang pertama dari sudut fikih. Fikih itu hukum dalam kaidah hukum orang Islam. Dia mengatakan halal dihalal berasal dari kata halal. Artinya sesuatu yang kotor dibersihkan. Nah, makanya hati kita sebentar dalam berjabat tentang lewat acara halal bihalal ini yang sudah kotor antara satu dengan lain, ada yang bermusuhan dengan YouTube set misalnya. Di sana musuh jauh, di sini tidak aman semua. Betul toh? Betul toh? Sendiri yang iya, sendiri yang betul, bukan penceramahnya. Ya, penceramah itu ngawas dari pintar kepala SMA ini, tidak mau cari orang lain, cari saya lagi. Aduh, ini susah. Jadi mau ngomongin salah kata saya takut juga ditegur lagi, jadi serba susah saya. Terpaksa saya buka-buka dulu tadi sebelum jalan. Nah, teman-teman sekalian, karena benang yang kusut, yang kotor, tali persaudaraan yang tidak tertata rapi, karena ada salah paham, ada sesuatu yang tidak baik, maka datang acara ini ibarat ikatan itu yang rapuh dibuka, putus ikatan menjadi segar buka kembali. Tali persaudaraan yang putus sambung kembali. Maka orang Islam hasil didikan puasa sebulan itu harus mampu memenangkan dirinya setelah jadi Ramadan menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Takwa itu apa? Taat kepada Tuhan, patuh kepada perintah Tuhan, ikut aturan Tuhan. Jadi kalau ada orang Islam, ada SMA Negeri 1, termasuk bapak gurunya, kita menjadi contoh. Azan dengar oleh kepala sekolah, terus dia tidak ingatkan ibu kepala sekolah dengan teman-teman lain terhadap anak-anak yang beragama Islam untuk pergi sholat. Nah, ini yang salah pahamnya di sini, kagak paham ini. Ini tidak boleh terjadi. Nah, karena mereka itu sehari semalam sholatnya 5 kali. Nah, waktu mereka sudah tahu. Jadi, oleh karena itulah maka didikan selama bulan Ramadan itu hari ini mereka orang Islam itu harus mampu mentransformasikan nilai takwa itu dalam kehidupan masyarakat. Misalnya anak-anak ini dengan teman-teman guru dan ibu guru yang di bab 1 ini, dengan semua teman-teman di sini, hasil didikan Ramadan ini mereka bisa pantul nilai cahayanya ke lembaga ini. Misalnya karena takwa itu adalah pintar, taat, profesional. Anak-anak dengan bapak ibu guru yang Islam itu harus menjadi contoh teman-teman lain. Pagi sebelum ibu kepsek tiba mereka sudah ada. Bukan kepsek sudah selesai satu dan punya ruang kerja, guru belum datang semua, belum. Bukan tidak pakai itu. Maka apa yang beliau keluar anggaran makan hari ini sia-sia itu. Betul tidak? Betul tidak? Tidak. Kamu sendiri ambil betul, saya tidak. Makanya teman-teman sekalian ingat, ini kritik pada kita juga. Karena takwa bagi mereka yang Islam, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang takwa. Pengertian takwa itu dalam konsep bahasa itu luas sekali. Takwa artinya pintar, takwa artinya takut, takwa artinya taat, takwa artinya profesional. Apa itu 5 itu? Dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Saya pikir di agama kita yang lain juga tinggal kita kaitkan masing-masing. Pasti seperti itu ajarannya. Jadi kalau sudah jadi orang beriman, orang tua anak jam 8 sudah tunggu tepat jam mau mengajar, kita setengah 9 baru datang dengan berbagai macam alasan, ini ketakwaan kita terganggu. Jadi caranya Indonesia ini kayaknya kritis mendalam. Dan ini cara beliau ini membawa kita menjadi orang Indonesia yang mampu berpikir
kemajuan. Saat ini orang Indonesia harus pikir untuk maju. Saat ini orang Indonesia berada dalam zaman milenial. Saat ini orang Indonesia hidup di daerah, saya cuma di sini. Nada saya harus naik. Apa? Daerah globalisasi, informasi, transformasi, digitalisasi. Paham itu istilah pulang cari kamus masing-masing. Jangan saya datang melihat Pak Mat dengan anak Islam yang ibu Kepsek, kamu kejar saya, Bapak cari di kamus berapa? Jangan sendiri kita dulu. Kita sekarang sudah hidup pada era yang lain dengan era kami dulu. Ya, jangan marah-marah kalau anak sekolah datang bawa bukunya hanya satu, tapi handphonenya kalah handphone kita. Artinya sumber narasi ilmu literasi itu ada di dalam handphone itu. Tinggal bagaimana kemampuan guru dan Kepsek, semua kita yang sebagai orang pendidik mengarahkan, handphonemu yang mahal gagah itu digunakan menjadi sumber ilmu, cari ilmu itu. Jangan kau ambil, kalau istilah saya di perguruan tinggi itu, kalau di mahasiswa saya sering bilang, ada dua jalur, kanan itu surga, kiri itu neraka. Kenapa kiri neraka? Saya mulai dari kiri. Kiri itu gambar yang telanjang, tua muda tidak aku kenal, pokoknya gaya yang jelek-jelek. Tapi itu lebih menarik orang kaji. Dalam kebodohan, dalam ketertinggalan. Yang kiri, penjahat. Anak-anakku sekalian yang SMA, kalau ada yang hadir, terutama kamu. Bagian kiri itu penjahat semua, mengarahkan orang ke bodoh, melawan, nilai tidak pintar. Karena menarik semua, bagaimana tidak menarik orang telanjang itu. Kanan itulah yang surga, sumber ilmu, menambah literatur, menambah literasi, kaya kita. Anda tinggal klik, jadi siswa yang pintar, klik di situ. Kata cara menjadi siswa pintar. Jadi siswa yang jahat, keluar. Tapi itu jangan diklik. Jadi siswa mau cantik, keluar dia. Jadi siswa lincah mencuri, keluar juga. Itu jangan diklik. Itulah tugas kita. Nah, acara halal bihalal yang kita desain hari ini oleh pimpinan sekolah ini membuat kita untuk meramu semua hal itu. Mari selain kita mengembangkan silaturahim, pererat silaturahim kita, menggapai kebersamaan beragama. Artinya, kalau dalam Islam itu ada lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, semua kita punya ajaran datang dari Tuhan yang tidak ada menyatakan kau punya lebih benar, saya punya lebih salah atau sebaliknya. Tidak ada, yang ada ajaran yang kita miliki datang dari Tuhan. Saya bawa sedikit cerita nih, Kak Stef, minta maaf, ya kalau banyak begini. Agama dari Tuhan itu ada 4, namanya agama langit dan bumi. 1, agama dalam kitab Zabur. Itu Nabi siapa kitab Zabur? Loh, ada pidato pengawas di depan lu, bikin malu ibu Kepsek, awas kamu. Apa? Kitab Zabur agama apa? Nabi siapa turunnya? Nabi Daud. Yang kedua, agama kedua, kitab Taurat. Nabi siapa? Musa. 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 Yang ketiga, agama dalam kitab Injil. Lama sekali, malah gurunya yang jawab, tambah orang tidak ada yang jawab. Nah, itu yang keempat, 3. Baru yang keempat, agama di dalam Al-Quran Islam. Jadi itu agama dari Tuhan semua, bukan karang buat manusia. Tinggal bagaimana manusia menurut masing-masing keyakinan itu meramu dirinya menjadi sebagai adonan cinta yang begitu bagus terhadap perekat nilai agama yang pegang. Itulah manusia yang berada. Di kolong bumi dunia ini, orang bisa tidak menjadi beradab kalau pesan moralitas, nilai mentalitas keagamaan yang rendah pada diri. Dunia ini sudah kehausan dengan teknologi sudah melangit. Bagi mereka yang mental keagamaan rendah, itu menjadi pengorbanan teknologi. Bagi mereka yang menjadi Islam kuat, Kristen kuat, Katolik kuat, itu tidak akan dikorbankan oleh teknologi. Karena yang negatif, dia benteng, dia filter dengan agama yang dia pegang. Nah itu anak-anakku sekalian ingat itu. Dunia ini kacau balau sekarang itu. Jangan terlalu senang dari handphone. Kita ini banyak dikorbankan oleh handphone.
tempat tidur ini, maaf rezekinya kan. Suami menghadap ke sana dengan handphone, istri tidur menghadap ke sini, satu tempat tidur itu. Tidur balik buka barang masing-masing, handphone masing-masing itu, betul tidak? Nah ini kan kenyataan, bisa tidur, ngaku aja lah. Tadi begitu, siapa mau ganggu siapa? Padahal suami istri itu. Yang suami ada istrinya namanya handphone, yang istri ada suami yang namanya handphone. Ini kan belajar pembodohan. Orang Amerika, Inggris, termasuk Australia, mereka sudah memanage timing in their life, dan kehidupan mereka itu sudah manage. Satu hari satu malam mereka memegang handphone berapa jam? Itu mereka kan di situ. Selebihnya mereka kembali kegiatan kemanusiaan biasa. Kita Indonesia tidak, 1 kali 24 jam dengan handphone betul. Bagaimana? Kapan ini? Nah, kita belum bisa arah ke situ. Silakan keluarga masing-masing kalau mau manage. Saya di rumah mau mencoba begitu aja. Susah. Anda sudah makan pacar saya. Anda susah. Anak saya susah, Pak. Ini bapaknya kiai. Anak setengah mati. Menghafal sekian juz Al-Quran. Atas teh. Begitu kita panggil lagi mau coba tes. Tanya lupa, Pak. Susah. Ini sudah dengan dunia begini. Mamanya tiap hari kayak penyiar RRI. Iya. Bangun tidur, kasih bangun, sebentar dia pikir berkadang teman angkat motor, pulang jam berapa dia tidak, kita ke orang gila. Ini kenapa? Dunia sudah seperti ini. Kalau kita salah mengatur anak, ya seperti itu. Akibatnya. Payah kita sekarang, Pak. Maka acara ini saya tertarik nih karena ini. Pada sekolah sangat arif. Semua kita nih teman-teman, warga SMA Negeri 1 Tengah. Ini kata membuat kita harus cermati jauh sekali ke depan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, halal bihalal dalam buku tadi, Bumi Al-Quran itu diceritakan yang kedua halal bihalal menurut linguistik atau bahasa. Dalam kajian linguistik atau bahasa, kata Profesor Koresia, halal bihalal itu merupakan usaha para pemeluk agama Islam itu untuk membuat dirinya bangkit, maju, meningkatkan kehidupan, memperkuat hubungannya dengan Allah atau hubungan dengan Tuhan, dan yang kedua kuat juga hubungan sesama manusia. Jadi tidak benar kalau jadi orang Islam 4 yang laki-laki ada 2. Oh ya tadi orang tidak benar. Ini sengaja guru-guru agamanya sengaja suruh saya ngomong supaya saya mengelok banyak dari mereka saya. Habis tidak ada media lagi. Karena itu saya silakan boleh sudah dengar saya tidak apa-apa. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Nah, tidak hanya kita tekun sholat sendiri, lupa yang bergaul dengan teman-teman satu SMA. Pak Mas juga habis ngajar kamu duduk di ruang guru sendiri, tidak bergaul dengan teman guru lain. Itu pemahaman Islam yang salah. Kemarin saya ceramah dengan Bupati, Bupati itu salah. Yang benar itu Bapak Mas Neno seperti ini. Nah, gitu. Kuat hubungan kita dengan Tuhan, kuat juga hubungan sesama manusia. Nah, hari ini orang Islam setelah Lebaran itu menebarkan hubungan mereka dengan manusia yang lain. Yang dijaga keyakinannya itu punya teman yang Kristen, ini punya teman yang Katolik, ini punya teman yang Muslim. Selain yang kita jaga, yang lain hubungan kemanusiaan jalan. Ini yang harus dipilah oleh kita masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga, halal bihalal ditinjau dari segi Qur'ani. Pesan kitab suci Al-Quran umat Islam untuk ibu saya, tidak ada ajaran untuk menerangkan, mengatakan disklasifikasi ajaran yang lain itu salah semua. Tidak ada. Saya harus ambil dari hati saya pada dalam, saya menyampaikan. Dan ini pasti permintaan dari saya. Yang ada adalah yang kita lakoni adalah tuntunan semua menuju kebenaran dan kebaikan bersama. Ini harus dilakukan. Oleh karena itu, anak-anakku yang di SMA sini bergaulah dengan teman-temanmu yang agama Kristen dan Katolik sebaik-baiknya. Jaga tingkah laku pergaulan.
Ini yang harus puasa paru-paru dengan ibu guru yang berkerudung cantik ini, dengan Pak Guru yang berkopiah haji ini, gambar ini, itu tebarkan nilai kebajikan itu kepada semua teman-teman sehingga teman-teman mengatakan, oh betul deh ajaran agama yang teman-teman kita anut baru sebulan mereka ini berapa. Ini buktinya mereka sudah makin pintar, mereka sudah bergaul makin bagus, mulutnya tidak kotor lagi. Siapa suruh? Dia cari saya mencari ceramah saya siap. Jadi semua yang kita lakukan mendapatkan kesenangan suasana baik bagi orang lain. Itu acara halal bihalal. Kemudian yang terakhir, ini mau habis sudah nih. Nah, saya punya senior korbannya ada sensei pakai rahasia aja. Nah, akibat dari pelaksanaan halal bihalal ini ada rangkaian. Yang pertama pelaksanaan puasa. Puasa secara umum apa teman-teman guru semua? Puasa itu artinya menahan diri, nahan hawa nafsu. Waktu puasa itu istri kita, suami kita yang halal itu, kebutuhan biologis itu, kepingin yang siang tidak dibenarkan oleh agama saya. Tidak boleh. Ajarannya tidak boleh. Di luar bulan puasa boleh, di dalam bulan puasa tidak boleh. Kenapa? Itulah puasa artinya menahan hawa nafsu, kebutuhan biologis. Rasa lapar dan minum, makan yang sudah disiapkan istri, suami bawa datang, dia sudah belanja bawa di meja, sudah gak enak, lapar ini tapi belum boleh, waktunya belum sampai. Ternyata itulah didikan kebersamaan, kasih sayang, tepat waktu, disiplin. Ini kan orang begini kan orang pintar mestinya. Masa hari ini lebaran besok dia berkelahi orang. Masa yang beragama Islam, ibu kapsek, saya tidak. Yang beragama Islam. Hari ini lebaran, hari ini kalau dihalal, besok pagi datang terlambat, dia piket lagi. Itu lagi yang udah piket. Ini orang begitu, internet pagi dapat mata, dia benar-benar terlihat. Jawabnya dengan cara yang kemampuan seorang kepala sekolah. Apalagi yang ngomong langsung untuk pengawas. Dan ini teman-teman sekalian, itulah yang sebenarnya makna Ramadan yang harus kita tahan selama berpuasa. Kemudian yang kedua Idul Fitri tadi sudah digunakan, dan yang ketiga itu adalah halal bihalal. Dari tiga rangkaian ini, puasa, Idul Fitri dan halal bihalal ini, aktualisasi kedepannya adalah akibat tiga proses ini yang diterima oleh orang Islam selama bulan Ramadan. Hari ini dia berbagai semua rasa, kita sebagai warga SMA Negeri 1 Kemang Tengah ini, untuk kebersamaan itu kita lahirkan sama-sama di antara kita dalam kehidupan kita, yaitu dengan pengembangan nilai kemanusiaan atau hablum minan nas. Pertanyaannya, mampukah tidak mereka itu setelah dididik sebulan untuk 11 bulan akan datang membawa nilai kebajikan itu? Di sini, karena orang yang bertakwa itu nilai takwa pribadinya dia transformasi dalam kehidupan bermasyarakat sampai pada skop bangsa dan negara. Itu yang harus mampu. Nilai takwa, nilai kebaikan yang diajar oleh agama mampu tidak kita bawa lalu ke depan dalam tugas dan kewajiban kita jabarkan atau tidak. Kalau belum mampu, nah di sini pertanyaan yang harus kita siap. Tapi kalau dia mampu, inilah hakikat dari takwa yang dia dapat, yang betul-betul eksis, maju dan kompatibel, ya, kualitas efeknya baik dalam kehidupan manusia. Inilah yang dimaksudkan dengan acara hari ini. Makanya saya peringatkan untuk kita semua bahwa kita harus mampu menciptakan di sekolah kita ini, dengan Bapak Desa, yang pertama, anak-anak sekalian, dengan dua orang guru yang muslim ini, yang pertama bilang dalam diri kita mampu meningkatkan toleransi intern umat beragama sama-sama Islam.
Tentunya paman tidak bisa bermusuhan dengan ibu juga begitu, di anak-anak, itu intinya umat beragama. Yang kedua, antara umat beragama, antara orang beragama Islam, dengan Kristen, Katolik, dengan agama lain, itu harus diciptakan. Yang ketiga, antara umat beragama dengan pemerintah. Bapak kepala desa lihat, minimal ada tegur sedikit, minimal tegur sapa, minimal cerita. Nah ini wujud yang paling kecil dan nyata dalam kehidupan kita. Itulah Bapak Ibu sekalian, makanya di dalam Al-Quran tadi saya kutip yang terakhir menurut pembicaraan saya itu Al-Quran tadi ayat terakhir amat sengaja diangkat itu karena saya itu ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hai manusia, berarti untuk semua kita yang hidup sini. Nah, dia tidak omong lagi beriman, tidak lagi. Untuk semua kita manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kamu diciptakan dari seorang laki-laki namanya Adam dan seorang perempuan namanya Hawa. Betul toh teman-teman yang lain sama toh? Nah, waja'alnakum sawba wa qabaila lita'arafu. Agar kamu hidup, lalu setelah diciptakan dari Adam dan Hawa, mereka dua nikah oleh kebesaran Tuhan, lalu diciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa, bergolongan-golongan kita yang banyak. Kemudian waqabaila lita'arafu, dengan suku bangsa yang banyak golongan itu agar mereka satu dengan yang lain dalam kehidupan, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, saling kerjasama, saling membina kehidupan kemanusiaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang baik dalam pandangan Tuhan itu siapa? Orang yang paling bertakwa. Kalau dia cari Islam yang benaran, tidak ganggu orang, takwa. Nah, itu yang paling baik dilihat oleh Tuhan. Begitu juga teman-teman yang agama lain, pasti pesan yang itu yang paling baik dalam pandangan Tuhan itu orang yang paling bertakwa. Ya. Sesungguhnya Allah Tuhan Maha teliti dan Maha mengetahui yang kita kerjakan. Nah, ini ayat yang saya angkat menjadi penutup pembicaraan kita. Ya, yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman, kamu disuruh Tuhan untuk berpuasa sebagaimana puasa ini sudah dibagikan agama-agama sebelum kamu. Pada masa Daud ada puasa, masa Nabi Musa ada puasa, masa Nabi Isa ada puasa, bahkan sampai sekarang Stephen ada puasa itu. Nah, hanya puasa kita masing-masing sesuai dengan petunjuk Tuhan Rasul kita yang kita yakini sesuai dengan konsep agama kita. Apalagi yang kita persoalkan, kita permasalahkan, tidak ada persoalan. Mari kita ramu dengan acara ini, prestasi silaturahmi kita gapai kebersamaan kita di SMA Negeri 1 ini, kita bikin di sekolah lebih maju, lebih berkualitas, warganya kita kompak, jangan saudara terlambat lagi, anak-anak jangan lagi nakal-nakal yang baper guru, tidak diperlukan. Yang benar adalah ruhamahu bainahum, antara mereka tua muda kecil besar saling sayang menyayangi satu dengan yang lain. Itulah makna sesungguhnya dari para halal bihalal. Semoga yang saya sampaikan sedikit ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih kurang mohon dimaafkan. Dan wabarakatuh majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas